Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Suci Apriliani Utami, dalam mata kuliah Ekonometrika. Hari ini saya akan membahas mengenai regresi linear berganda ya, atau multiple regression analysis. Oke, kita mulai. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, model regresi linear dengan lebih dari satu variabel. Kemudian yang kedua, bagaimana cara koefisien regresi parsial. Yang ketiga, varians dan kesalahan standar penaksir OLS. Yang keempat, uji T koefisien regresi parsial. Kemudian R square dan R adjusted. Yang terakhir adalah uji hipotesis koefisien regresi secara menyeluruh atau yang disebut dengan uji F. Nah, regresi linear berganda ini merupakan analisis regresi linear yang variabel bebasnya itu lebih dari satu buah. Jadi sebenarnya sama dengan regresi linear sederhana, hanya variabel bebasnya itu lebih dari satu buah. Nah, di sini ini modelnya ya. Jadi ini ada model regresi dengan variabel bebas X1 dan X2. Maka modelnya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2. Nah, ini kan persamaan matematis ya. Kemudian kita jadikan persamaan ekonometrika sehingga persamaannya adalah di situ Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ya. Oke. Kemudian di sini model regresi dengan lebih dari satu variabel independen itu memiliki asumsi sebagai berikut ya. Jadi asumsinya itu adalah yang pertama, hubungan linear antara Y dengan variabel dependen dengan X atau variabel independen itu adalah linear dalam parameter. Kemudian yang kedua, itu nilai X nilainya tetap untuk observasi yang berulang-ulang atau non-stokastik ya. Karena variabel independennya itu lebih dari satu, maka ditambah asumsi tidak ada hubungan linear antara variabel independen atau tidak ada multikolinearitas antara X1 dan X2 dalam persamaan yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, itu nilai harapan atau expected value atau rata-rata dari variabel gangguan EI itu adalah 0. Kemudian next. Di situ yang keempat, varian dari variabel gangguan atau residual EI adalah sama atau homoskedastisitas. Yang kelima, tidak ada serial korelasi gangguan atau residual EI itu dia tidak saling berhubungan dengan residual EI yang lain ya. Jadi tidak ada yang namanya autokorelasi. Kemudian yang keenam, itu variabel gangguannya itu harus berdistribusi normal. Nah, ini kita mencoba cara estimasi koefisien regresi parsial. Nah, ini rumusnya ya. Ini ada rumus untuk persamaan 1, ini untuk persamaan 2, dan untuk persamaan 3. Nah, apa sih yang harus kita lakukan nanti untuk mengerjakan ini? Nah, dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa atau ordinary least square, kita akan memperkirakan koefisien regresi parsial ya. Jadi persamaannya itu seperti ini ya, tadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah EI. Ini kan model populasi ya. Nah, kalau model yang sampelnya itu kan nantinya seperti ini. Y topi sama dengan B0 ditambah B1 X1 ya, ditambah B2 X2 ditambah variabel pengganggu ya. Jadi di sini ada berapa? Ada 2 variabel bebas ya, atau independent variabel dan 1 variabel terikat. Nah, di sini ada beberapa cara untuk memperoleh persamaan koefisien regresi berganda. Di antaranya dengan cara menggunakan cara 1 atau eliminasi dan substitusi ya. Oke. Eliminasi dan substitusi. Nah, di sini diketahui data sebagai berikut. Tadi ada eliminasi dan substitusi, ada metode OLS dan ada cara determinasi ya. Nah, di sini diketahui data sebagai berikut ya. Jadi di sini ada nilai Y
ada nilai X1 dan nilai X2, di mana yaitu adalah hasil produksi pertanian. Jadi ini yang akan kita cari ya, variabel yang dipengaruhinya, variabel yang dipengaruhi oleh X1 dan X2. Jadi kita ingin mencari berapa sih hasil produksi pertanian ketika dia dipengaruhi oleh tingkat pemupukan dan curah hujan. Di mana di sini satuannya adalah hasil produksi pertanian itu kuintal per hektar, tingkat pemupukan itu kilogram per hektar, curah hujan itu sentimeter per minggu ya. Next. Nah, di sini ini yang tadi ya rumus untuk membuat persamaannya. Nah, kita lihat di sini data yang dibutuhkan adalah data N, kemudian X1 ya, X2, Y, kemudian X1 kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali Y, X2, kemudian X2 kali X1, X2 kuadrat, dan X2 dikali Y. Nah, ini si rumus-rumus ini yang nanti akan kita carikan dulu, atau kita kita buat dulu dalam tabel bantu ya. Tabel bantunya seperti ini. Jadi kita masukin data yang tadi. Nah, kita akan dapatkan variabel Y1, X1, X2, kemudian tadi kan kita perlu X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1 dikali Y, X2 dikali Y, dan Y kuadrat. Kemudian kita tentukan jumlah sigmanya ya. Jumlah sigmanya. Nah, dari sini kita akan masukkan ke dalam rumus yang tadi ya. Nah, rumus ini. Nah, tadi kan setelah dari tabel bantu itu kita dapatkan ini ya. Kita dapatkan rumus persamaan 1 itu adalah 5B0 ditambah 40B1 dan 25B2 sama dengan 75. Kemudian ini persamaan 2 ini adalah 40B0 ditambah 346B1 ditambah 222B2 sama dengan 646. Kemudian untuk rumus yang ketiga itu kita masukkan persamaannya itu 25B0 ditambah 222B1 ditambah 145B2 sama dengan 416. Nah, hal yang harus kita cari adalah persamaan keempat dan persamaan kelima. Untuk cara yang eliminasi dan substitusi ya. Jadi untuk mencari persamaan 4 itu kita gabungkan antara persamaan antara 1 dan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, untuk mencari persamaan 5 ya, untuk mencari persamaan 5 kita gabungkan persamaan 1 dan 3 ya, dan 3. Oke, sorry ya, dan 3. Nah, next. Oke, kita buat dulu ininya. Ya, kita sebentar. Saya coba pakai blank. Kita butuh 3. Oke, di sini. Oke, di sini ya. Kita tadi mencari persamaan 4 ya. Kita buat gabungan dari persamaan 1 dan 2 dulu ya. 1 dan 2. Jadi kan tadi persamaan 1 itu 5B0 ditambah 40B1 ditambah 25B2 sama dengan 75 ya. Kemudian persamaan 2 tadi 40B0 ditambah 346B1 ditambah 222B2 sama dengan 646 ya. Di sini kita samakan dulu ini yang B0-nya ya, berarti ini kan ada 5 dan 40, kita coba yang atas itu kita kalikan 8, yang bawah kita kalikan 1, sehingga nanti akan didapatkan 40B0 ditambah 320B1 ditambah 200B2 ya, sama dengan 600. Oke, kemudian yang ini tetap ya, 40B0 ditambah 346B1 tambah 222B2 sama dengan 646. Kita kurangi nanti akan dapat ini hasilnya 0 ya. Ini ada berarti min 26B1 dikurangi 22B2 sama dengan min 46. Oke, kita jadikan positif ya.
Nah, ini kita sudah dapatkan persamaan 4 ya. Kemudian kita buat persamaan 5. Persamaan 5 itu adalah gabungan dari persamaan 1 dan 3 ya. Tadi persamaan 1 yang atas ya, 5B0 ditambah 40B1 tambah 25B2 sama dengan 75. Tadi persamaan 3-nya itu 25B0 ditambah 222B1 ditambah 145B2 sama dengan 416 ya. Oke, di sini kita samakan lagi. Yang ini kita cobakan dikali 5, yang ini dikali 1. Oke. Jadi di sini nanti 25B0 ditambah 200B1 tambah 125B2 sama dengan 375. Oke. Kemudian nanti di sini ini tetap berarti ya 25B0 tambah 222B1 tambah 145B2 sama dengan 416. Oke, kita coba ya dikurang. Nah, oke, ini hasilnya akan seperti ini. 22B1 kurangi 20 B2 sama dengan min 41 ya. Min 41. Oke, hilang. Nah, ini. Yang ini akan kita buat jadi positif ya. 22B1 tambah 20B2 sama dengan 41. Oke, selanjutnya untuk mencari koefisien B1 dan B2, kita gabungkan persamaan 4 dan persamaan, ini persamaan 5 ya, 5. Kita gabungkan, ya, kita coba di slide selanjutnya ya. Tadi berapa? Oke, 26B1 ditambah 22B2 sama dengan 46 ya. Kemudian 22B1 ditambah 20B2 sama dengan 41. Ini kita coba dikalikan 10, ini dikalikan 11. Berarti ini kan 260B1 ditambah 220B2 sama dengan 460. Kemudian kalau yang ini berarti 242B1 ditambah 220B2 sama dengan 451. Oke, kita proses. Nanti akan jadi 18B1 sama dengan 9 ya. Oke, 9. Maka B1-nya berapa? 0,5. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah menemukan koefisien B1. Kemudian berarti sekarang kita tinggal mencari koefisien B2 dan B0 ya. Nah, untuk cari koefisien B2 gampang ya. Kita tinggal masukkan aja ke persamaan 4 atau 5. Misalkan kita coba masukkan ke persamaan 5 ya. Kan ke persamaan 5, 22B1 ditambah 20B2 sama dengan 40. Kita masukkan aja di sini 22 dikali 0,5 ditambah 20B2 sama dengan 40 ya. 41 ternyata 41 ya. Kita hapus dulu. Oke, 41 ini. Oke. 41 ya. Ini berarti 22 kali 0,5 itu adalah 11 ya. 11 ditambah 20B2 sama dengan 41. Di sini 20B2 sama dengan 30 ya. Maka B2-nya itu adalah 1,5. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat juga B2. Sekarang kita tinggal cari B0. Nah, kalau B0 ini kita bisa masukkan dari persamaan 1, 2 atau 3. Ya, misalkan kita masukkan ke salah satu persamaan ya, yang ini misalkan ya 5B0 ditambah 40B1 ditambah 25B2 sama dengan 75.
Tadi B0-nya berapa? Belum ada ya. 0 ditambah 40 dikali 0,5 ditambah 25 dikali 1,5 sama dengan 75. Oke, di sini berapa berarti? Berarti 5B0 ditambah 40 kali 0,5 plus 20 ya, ditambah ini 37,5 sama dengan 75. Nah, maka di sini 5B0, anggap saja ini tulisannya rapi ya karena saya agak kesulitan. 5B0 ini berarti 17,5 ya, maka B0-nya itu adalah 3,5 berarti ya, 3,5. Oke, kita sudah dapatkan nilai B0, B1 dan B2 ya. Ingat B0 3,5, B1 0,5 dan B2 1,5. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam persamaan regresinya. Nah, tadi kan persamaan regresinya itu seperti ini ya. Y sama dengan B0 tambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah ini ya. Maka di sini tinggal masukkan tadi Y-nya itu sama dengan B0-nya tadi berapa? 3,5 ditambah 0,5X1 ditambah 1,5X2 ya. Nah, ini kita dapatkan persamaan regresi linear bergandanya. Sekarang berarti kita tinggal interpretasikan dari makna koefisiennya ya. Makna koefisien. Nah, makna koefisiennya itu apa? Jadi 3,5 itu artinya adalah ketika tingkat pemupukan dan curah hujan itu tidak ada atau 0 ya. Jadi ketika X1, X2 ini sama dengan 0 ya. Ini. Jadi intinya ini tuh Y ketika tidak dipengaruhi variabel apapun ya, maka si Y-nya itu atau hasil produksi pertaniannya itu adalah sebesar 3,5 kuintal per hektar ya. Ketika si Y ini tidak dipengaruhi oleh X1 dan X2. Kemudian makna koefisien beta 1-nya itu adalah 0,5 ya, tadi 0,5 koefisien beta 1-nya itu. Jadi kan kalau ini beta 0 sama dengan ini ya, ini beta 1 sama dengan 0,5. Ini artinya adalah ketika tingkat pemupukan ya, jadi ketika si X1-nya itu dia naik ya, sebesar 1 kilo per hektar misalkan ya, maka si hasil produksi pertaniannya itu akan naik juga sebesar tadi berapa? 0,5 kuintal per hektar gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada koefisien B2 itu 1,5, artinya adalah ketika curah hujan itu naik ya 1 cm per minggu, maka si hasil pertaniannya itu akan naik juga sebesar 1,5 kuintal per hektar. Kita tahu dari mana naik? Kita lihat dari ini tandanya ya. Ini ada tandanya positif, berarti dia hubungannya positif. Kalau positif itu kan berarti kalau X-nya naik, maka Y-nya akan naik gitu ya. Nah, itu seperti itu cara menginterpretasikannya. Nah, kemudian setelah itu kita ada uji T koefisien regresi parsial. Jadi pada regresi yang mempunyai lebih dari satu variabel, jika asumsi 1 sampai 5 itu dia terpenuhi, maka kita mempunyai estimator B yang blue. Blue itu apa? Blue itu adalah best linear unbiased estimator. Jadi dia adalah merupakan estimator yang terbaik, linear dan tidak bias ya. Nah, kemudian bila asumsi 6 juga terpenuhi, maka residual EI itu distribusi normal. Nah, kalau EI-nya itu berdistribusi normal, maka variabel dependent Y-nya juga dia akan berdistribusi normal.
Nah, perbedaan uji T regresi berganda dengan lebih dari satu variabel independen dengan regresi sederhana itu hanya terletak pada besarnya degree of freedom ya atau DF, di mana untuk regresi sederhana itu n-nya dikurangi n dikurangi 2 ya. Sedangkan untuk regresi berganda itu tergantung dari jumlah variabel independennya ditambah dengan konstantanya. Nah, di sini ada prosedur uji T ya. Prosedur uji T itu pada koefisien regresi parsial berganda itu sama dengan uji koefisien regresi sederhana. Misalnya kita mempunyai dua variabel independen dengan estimator B1 dan B2 ya, maka langkah uji T itu sebagai berikut ya di sini. Ini ada uji satu arah ya. Uji satu arah ini dia hipotesisnya positif. Misalkan uji hipotesis positif satu arah ini kita lihat kalau H0-nya itu beta 1 kurang jadi H0-nya itu atau itu adalah beta 1 kurang dari sama dengan 0. Hal alternatifnya itu adalah beta 1 lebih besar daripada 0 ya. Di situ sehingga di sini ciri positif itu adalah dia lebih besar. Nah, sebaliknya yang negatif itu cirinya lebih kecil. Nah, kemudian di sini juga ada uji dua arah. Uji dua arah ini dia sama dengan dan tidak sama dengan ya. Maka di sini kenapa kita tahu sama dengan dan tidak sama dengan? Nah, di sini artinya adalah ketika kita jadi positif, negatif dan dua arah ini adalah sesuai dengan teori. Misalkan ya, kalau berdasarkan teorinya itu ketika X naik, Y naik, maka dia positif ya. Kalau X naik, Y turun, maka dia negatif. Nah, tapi kalau misalnya dia belum diketahui negatif atau positifnya, kita menggunakan uji dua arah. Nah, kemudian untuk mencari yang lain ya, ini kan ada B1, B2, misalkan B3, ya kita gunakan lagi cara yang sama gitu ya. Nah, ini untuk rumusnya, Kemudian nanti dibandingkan T hitung itu untuk masing-masing estimator itu dengan T kritisnya itu dari tabel ya, seperti biasa. Jika nilai T hitungnya itu lebih besar daripada nilai T tabel, maka H0-nya itu ditolak atau menerima H1. Jika T hitungnya itu lebih kecil daripada nilai T tabel, maka H0-nya itu diterima atau menolak H1. Nah, yang terakhir itu ada R-square atau R-adjusted ya. Jadi dalam regresi sederhana itu kita menggunakan koefisien determinasi untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi variabel dependen itu dijelaskan oleh variabel independen. Nah, dalam regresi berganda juga kita mengukur koefisien determinasi ya. Jadi nanti formulasinya itu seperti ini ya, rumus yang ini. Nah, kemudian di sini kalau para ahli ekonometrika itu dia mengembangkan alternatif lain agar nilai R2-nya itu tidak merupakan fungsi dari variabel independen. Jadi sebagai alternatif digunakan adjusted ya. Jadi kalau yang digunakan dalam regresi linear berganda itu adalah adjusted R-square. Nah, di situ di mana si K-nya itu sama dengan jumlah variabel bebas ditambah konstanta dan N-nya itu adalah jumlah sampel. Nah, contohnya misalkan R-square-nya itu 0,9387. Maka maknanya adalah proporsi atau presentasi sumbangan X1 dan X2 terhadap variasi naik turunnya Y secara bersama-sama itu sebesar 93,87%. Sedangkan sisanya sebesar 6,13% itu ditentukan oleh variabel lain di luar model ya. Nah, di sini kalau tadi kita sudah menentukan uji T ya, maka di sini ada uji hipotesis koefisien regresi secara menyeluruh atau disebut dengan uji F. Nah, jadi kalau uji F itu kita akan mengetahui pengaruhnya secara bersama-sama. Apakah variabel X1, X2 itu berpengaruh secara bersama-sama terhadap Y gitu ya. Nah, ini lihat contohnya ya ini. Nah, kriterianya adalah jika F hitungnya kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga keseluruhan variabel bebas X itu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Y. Jika F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima. Sehingga keseluruhan variabel bebas X itu berpengaruh terhadap variabel terikat Y.
Ya mungkin demikian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.